Submateri selanjutnya pada bab graf ini kita membahas mengenai graf isomorfik, di mana graf isomorfik ini sebenarnya sebelumnya sudah sempat terbahas ya, yaitu ketika saya sampaikan bahwa misalnya saya memberikan suatu soal, kemudian cara menggambar dari soal tersebut, cara membuat grafnya, itu tiap orangnya bisa menghasilkan graf yang berbeda-beda namun sama-sama benar. Ya, alias jawabannya tidak tunggal, tidak hanya satu graf itu saja, tapi bisa dalam bentuk yang lain. Posisi simpul saja kan bebas ya, ketika kita menggambarkan suatu graf, posisi simpulnya itu bisa saja berbeda satu sama lain. Misalnya ada yang berjejer gitu ya, ada 4 simpul misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Ada yang simpul 4 simpulnya dibuat seperti persegi gitu ya. Nah, itu bisa menghasilkan bentuk graf yang berbeda, tapi sama-sama benar sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, hal yang membuat dia benar, hal yang dikatakan bahwa dia sama-sama benar, itu disebut dengan isomorfik. Ya, jadi dia sebenarnya sama, graf yang sama, cuma penggambaran secara geometrinya itu berbeda. Ini ya, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Jadi kalau penamaan simpul dan sisinya berbeda itu tidak masalah, tapi secara secara ketentuan graf dia benar, ya, dia sama, ketentuan grafnya dia sama, tapi secara geometrinya dia terlihat berbeda, gitu ya. Jadi dua buah graf G1 dan G2 disebut isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul di kedua graf ini dan antara sisi-sisi di kedua graf ini, sedemikian sehingga jika E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka akan ada sisi E aksen yang berkoresponden di G2 yang juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen. Jadi harus sama. Itu ya, contohnya seperti ini. Graf G1 dan G2 ini disebut isomorfik. Ya. Kalau kita lihat, ini mungkin penamaan simpulnya berbeda ya. Ini simpul 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita lihat di sini simpul 1 dia bersisian dengan dia bertetangga dengan 2, 3 dan 4 ya, seluruhnya bertetangga. Kemudian derajatnya pun juga sama. 2 itu bertetangga dengan 1, 4, dan 3 seluruhnya. 3 juga bertetangga dengan seluruh simpul lainnya. 4 juga bertetangga dengan seluruh simpul lainnya. Alias ini merupakan graf lengkap dengan simpul 4 alias K4. Jadi G1 ini memang K4 ya, graf lengkap dengan 4 simpul. Ingat ya, graf lengkap itu adalah setiap simpul terhubung oleh sisi. Setiap simpul terhubung dengan simpul lainnya oleh sisi. Kemudian, nah yang G2, ini kita punya A, B, C, D. Ternyata A ini bisa dikatakan berkoresponden dengan simpul 1 di sini. B berkoresponden dengan simpul 2 di sini. C berkoresponden dengan simpul 3 di sini. D berkoresponden dengan simpul 4 di sini. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya D ini kan mewakili 4. Dia bertetangga dengan C, B, dan A. Yang dimana C itu adalah 3, B itu adalah 2, A itu adalah 1. 4 bertetangga dengan 3, 2, dan 1. Sama. Gitu ya. Jadi maksudnya isomorfik itu seperti ini ya. Contoh G1 dan G2 ini. Dia dikatakan isomorfik karena pada dasarnya graf ini sama. Ya, graf ini sama. Tapi samanya kan bukan sama bentuk nih. Enaknya pakai istilah apa? Disebutlah istilah isomorfik. Dia pada dasarnya adalah graf yang sama, namun penamaan simpul dan sisinya bisa saja berbeda. Ya, dan posisi simpul dan sisinya bisa saja berbeda. Tapi pada dasarnya sama. Secara geometri, saya katakan tadi, secara geometri dia terlihat berbeda. Tapi inilah yang disebut dengan isomorfik. Ya. Maka nanti ketika diberi soal, misalnya kepada 30 mahasiswa, itu bisa saja grafnya berbeda-beda. Saya mungkin bisa menemukan 10 atau lebih jenis graf yang jawabannya benar, gitu ya. Bisa saja seperti itu. Ya,
dari satu soal yang sama bisa sampai 10 graf yang dikatakan benar sesuai dengan jawaban, tapi secara geometri bentuknya berbeda seperti G1 dan G2 ini. Nah, G3 ini tidak isomorfik terhadap G1, tidak isomorfik juga terhadap G2. G1 isomorfik dengan G2, namun G1 tidak isomorfik dengan G3. Jelas ya? G3 ini derajatnya saja sudah beda nih. V itu derajatnya 2, sedangkan di G1 itu tidak ada yang berderajat 2. Makanya udah langsung blacklist gitu ya. Langsung dikatakan dia tidak isomorfik. Ini adalah contoh-contoh isomorfik. A, ini graf yang ini, kedua graf ini dia isomorfik. Ya, kita perhatikan bahwa tiap sisinya, tiap simpulnya itu memiliki derajat 3. Ini ya, 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3, semuanya sama. Ini juga sama. Dia isomorfik. A, untuk yang contoh A ini ya, ini isomorfik. Yang B ini pun juga sama-sama isomorfik. Bahwa ini juga sama ya, setiap simpulnya berderajat 3, dan dia pasti akan ada simpul yang saling berkoresponden. Misalnya yang ini dengan dengan simpul yang ini di sini, dengan simpul yang ini di sini, misalnya begitu. Itu maksud berkoresponden ya. Nah, dari definisi graf isomorfik bisa kita simpulkan bahwa dua graf itu dikatakan isomorfik dengan syarat punya jumlah simpul sama, jumlah sisinya juga sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ya, tapi memang ketiga syarat ini belum cukup menjamin, jadi tetap harus diperiksa secara visual. Contohnya yang ini. Ini misalnya kita punya anting-anting alias yang berderajat 1 itu ada 1, 2, 3. Ini juga sama, ada 1, 2, 3. Ya, kemudian yang berderajat 3 ada 1, X saja kan. Kalau yang di sini adalah Y saja, benar ya. Nah, yang berderajat 2 adalah 1, 2. Ini juga sama, 1, 2. Namun ini dikatakan tidak isomorfik. Kenapa? Karena yang satu, anting-anting satu, simpul yang berderajat 1, ini bertetangganya dengan 3. Simpul yang berderajat 1 bertetangganya dengan simpul yang berderajat 3. Ada 2 simpul yang berderajat 1 bertetangganya dengan derajat 3. Tapi kalau di sini simpul yang berderajat 1 ini W dengan yang ujung-ujung ini, yang bertetangga dengan derajat 3 hanya 1, yaitu W saja. Ya. Jadi W ini si anting-anting alias yang berderajat 1 ya, saya katakan anting-anting. Ini anting-anting yang bertetangga dengan simpul yang berderajat 3 hanya W saja. Sedangkan di sini ada 2, yaitu U dan V. Anting-anting yang bertetangga dengan derajat 3 itu U dan V, ada 2. Tapi kalau di sini cuma 1. Maka ini dikatakan tidak isomorfik. Jadi memang harus hati-hati dalam mengecek ya. Nah, untuk memperlihatkan bahwa dua graf itu isomorfik, bisa ditunjukkan matriks ketetanggaannya. Bahwa matriks ketetanggaannya itu sama. Contoh G1 dan G2, ini adalah dua matriks yang isomorfik. Kalau kita lihat, nah di sini A itu nanti berkorespondennya dengan X, B itu berkorespondennya dengan Y, C itu berkorespondennya dengan W, D itu berkorespondennya dengan V, dan E itu berkorespondennya dengan Z. Kalau kita lihat gini ya, ini matriks ketetanggaannya sama. Nah, kalian harus tentukan sendiri. Nah, ini kalian tentukan yang A berkorespondennya dengan mana. Mungkin lebih mudah kalau kita mulai dari yang beda sendiri derajatnya, yaitu E. E itu pasti berkorespondennya dengan simpul Z. Ya, dia bertetangga dengan apa nih? Dengan V. Ya. Oh, berarti nanti ini E bertetangganya dengan D. Berarti nanti D-nya itu samanya dengan V. Makanya di sini V, di sini D. Yang ini kan E sama Z yang di ujung. Yang ini V, yang ini D. Kemudian kita lihat D ini bertetangganya dengan apa saja? Dengan A dan C, ya. Nah, ini kan E ya. Nah, V ini bertetangga dengan apa? X dan W. Berarti A dan C itu nanti akan sama dengan X dan W. Maka di sini A-nya itu sebagai X, di sini C-nya sebagai W.
Seperti itu. Nah, kemudian yang berderajat 2 itu kan B. Nah, kalau di sini berderajat 2 adalah Y, maka di sini B langsung diganti dengan Y, berkorespondennya dengan Y. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus dianalisis dia berkorespondennya dengan simpul yang mana. Ini latihan soalnya. Apakah ini graf yang isomorfik? Silakan bisa dicek. Ini juga sama ya. Kalaupun dia isomorfik, korespondennya bagaimana? A berkorespondennya dengan yang mana? Dan seterusnya. Sampai semua simpul itu punya pasangannya. Begitu cara mengecek isomorfik.